Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Ibu Azza Nuzullah Putri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum di Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2022. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 pada hari ini akan mempresentasikan mengenai mekanisme sistem dan organ pada sistem osmoregulasi serta sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Cantika Sawitri, Tika Yusri Lestari, dan juga saya sendiri Alfa Alamanda. Pada hari ini akan memulai presentasi kami. Langsung saja kami masuki pada sesi yang pertama, yakni sesi pembahasan mengenai osmoregulasi yang akan disampaikan oleh Tika Yusri Lestari. Kepada Tika, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika Yusri Lestari dengan NIM 2103040019. Kali ini saya akan membahas mengenai osmoregulasi. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa sih osmoregulasi itu. Nah, jika diartikan per kata, osmo yaitu artinya air dan regulasi yaitu artinya mengatur atau pengaturan. Maka, osmoregulasi adalah pengaturan air dan elektrolit di dalam tubuh makhluk hidup untuk homeostasis. Homeostasis ini yaitu suatu keadaan untuk mempertahankan konsentrasi zat di dalam tubuh supaya tetap konstan atau stabil, khususnya dalam darah. Selanjutnya yaitu manusia juga memerlukan osmoregulasi ini oleh hipotalamus dan ginjal. Tetapi organ utama yang bertanggung jawab untuk melakukan regulasi adalah ginjal. Baik, selanjutnya kita harus mengetahui yaitu fungsi dari osmoregulasi. Apa sih fungsi dari osmoregulasi itu? Osmoregulasi berfungsi ganda, yaitu dalam osmoregulasi dalam berfungsi ganda ini sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel atau organisme hidup. Selanjutnya, hal penting dari osmoregulasi ini yaitu dilakukan terutama oleh organisme air karena harus ada keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Membran sel yang variabel dan variabel merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat dan adanya perbedaan tekanan osmosis antara cairan tubuh dan lingkungan. Selanjutnya yaitu proses dari osmoregulasi pada manusia, yaitu prosesnya yaitu untuk membuat tekanan dan volume darah kembali turun hingga stabil, maka dibutuhkan sistem ADH. Sedangkan untuk membuat tekanan dan volume darah kembali naik hingga stabil, maka dibutuhkannya sistem RAAS. Kedua sistem tersebut diaktifkan di organ tubuh kita yaitu khususnya pada ginjal. Selanjutnya yaitu sistem ADH. Yang dimana sistem ADH ini yaitu sistem ADH atau antidiuretik hormon, yaitu keluarnya air berlebihan merupakan hormon yang bekerja untuk menurunkan volume dan tekanan darah menjadi stabil. Dalam sistem ini melibatkan hormon ADH. Nah, dalam PowerPoint ini digambarkan nih teman-teman bisa lihat yaitu ada sistem ADH. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika Yusri Lestari yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut pembahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Cantika Sawitri. Kepada Cantika Sawitri, saya persilakan.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Sawitri dengan NIM 2103040016. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama ini sistem RAS, atau biasa disebut juga dengan sistem renin, angiostensin, aldosteron, merupakan kumpulan hormon yang bekerja sama untuk menaikkan tekanan dan volume darah. Biasanya berfungsi untuk mengatur tekanan darah. Enzim renin bekerja sama dengan hormon aldosteron membentuk suatu sistem yang dinamakan renin angiostensin aldosteron atau yang biasa disebut dengan RAS. Sistem ini melibatkan hormon renin, angiostensin 1 dan 2 dan aldosteron. Bisa dilihat nih cara kerja sistem RAS udah terlampir di dalam gambar ini. Oke, selanjutnya. Keterkaitan antara proses osmoregulasi dengan sistem ekresi ini dapat digambarkan dalam suatu skema berikut. Yang pertama, osmoregulasi pada manusia melibatkan 3 sistem sekaligus, yaitu sistem hormon, peredaran, dan ekskresi. Yang kedua, ADH dipelurkan dalam upaya penghematan air. Pada saat osmolitas tinggi, peningkatan jumlah ADH dalam darah sekitar ginjal akan merangsang tubulus distal ginjal untuk meningkatkan penyerapan air. Berarti, pada saat itu, tubuh dalam keadaan kekurangan, sehingga volume urin yang dihasilkan sangat sedikit. Ketika ADH dalam darah sekitar ginjal dapat dalam jumlah normal, maka tidak ada yang merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air di tubulus distal. Jika ADH sangat sedikit atau tidak ada, maka tubulus distal akan mengurangi penyerapan air, bahkan cenderung menambah ke dalam. Oke, selanjutnya masuk dalam sistem ekskresi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Oke, selanjutnya ada beberapa organ ekskresi pada manusia. Yang pertama ini ginjal. Ginjal merupakan alat penyaringan darah yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal pada manusia terdiri dari dua buah, letaknya di sebelah kanan dan ruas kiri tulang belakang. Panjang ginjal sekitar 10 hingga 15 cm, masanya sekitar 12 gram. Ginjal ini tersusun dari 3 lapisan. Yang pertama ini korteks atau kulit ginjal, yang biasanya terjadi filtrasi. Yang kedua, medula atau biasa disebut dengan sumsum ginjal, tempat terjadinya reabsorpsi. Yang ketiga ini pelvis, merupakan muara tubulus kolektivus atau hulu dari ureter. Bisa teman-teman lihat sendiri di bagian gambar ini ada terdapat ureter, dan yang terakhir yang di bawah ini adalah uretra. Oke. Oke, selanjutnya ini proses-proses yang terjadi pada medula pelvis tadi. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cantika Sawitri selaku pemateri kedua yang telah memaparkan materinya. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, pada ginjal merupakan salah satu organ yang terpenting dalam sistem ekskresi. Nah, tahapan pembentukan urin ada 3, yakni filtrasi,
reabsorpsi, dan juga augmentasi. Nah, filtrasi adalah terjadinya proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang berbahaya. Nah, proses filtrasi itu sendiri terjadi pada badan lipid yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, bagian glomerulus berfungsi untuk menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan juga urea. Nah, dari hasil filtrasi ini, pada bagian glomerulus selanjutnya mengalir menuju kapsula, kapsula Bowman, dan menghasilkan urin primer. Nah, ada tahapan reabsorpsi, terjadi proses penyerapan kembali zat-zat dari urin primer yang sekiranya masih bermanfaat bagi tubuh. Tahapan ini terjadi pada bagian tubulus contortus proksimal dan menghasilkan urin sekunder. Yang terakhir ada tahapan augmentasi. Nah, terjadi proses pembentukan urin yang terakhir, sedangkan augmentasi itu sendiri adalah tahap pengendapan zat-zat yang tidak lagi bermanfaat untuk tubuh. Produk akhir dari tahap augmentasi ini adalah urin yang sesungguhnya, yang mengandung beberapa zat berikut. Nah, dari gambar ada dijelaskan dari akhir tahap augmentasi adalah urin yang sesungguhnya yang mengandung beberapa zat seperti yang digambar. Ada Na, ada H2O, ada Na+, ada H2O, ada juga bagian-bagiannya. Next. Nah, selain dari ginjal, ada juga organ lain yang penting dalam sistem ekskresi ini. Nah, kulit juga termasuk ke dalam organ ekskresi karena dapat mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam mineral, dan juga sedikit limbah nitrogen dalam bentuk urea. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat. Nah, keringat yang keluar dari keringat keluar dari pori-pori kulit kita. Nah, keringat mengandung air dan juga garam-garam mineral. Untuk proses ekskresi pada kulit dapat dilihat pada gambar di PowerPoint berikut. Di sana telah dijelaskan proses-prosesnya. Nah, organ selanjutnya yang berperan penting dalam sistem ekskresi adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan dan sekaligus alat ekskresi. Fungsi dari paru-paru adalah mengeluarkan zat sisa, yakni CO2 dan juga uap air. Nah, paru-paru sebagai penjaga keseimbangan asam basa tubuh. Bila terjadi asidosis, maka tubuh akan mengompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam keluar tubuh. Nah, untuk proses dari ekskresi pada paru-paru itu sendiri dapat terlihat dari gambar yang telah disajikan. Yang terakhir, organ yang penting dalam sistem ekskresi adalah hati. Nah, hati merupakan kelenjar terbesar manusia. Hati berwarna merah tua. Hati mempunyai massa 2 kg pada orang dewasa. Nah, hati dapat diartikan sebagai alat ekskresi dan juga sekresi. Ekskresi itu sendiri menghasilkan empedu yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak. Sedangkan sekresi itu hati yang menghasilkan empedu. Nah, untuk proses sistem ekskresi pada hati terdapat pada gambar di samping. Baiklah, kami rasa cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari kami sendiri.
Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.